Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah fikih zakat, selamat bertemu dengan Bapak yang insya Allah menjadi dosen pengampu pada mata kuliah ini selama 1 semester bersama adik-adik semuanya. Terima kasih juga untuk Royke Surahman dan Atika Faradina yang mempersiapkan dirinya menjadi asisten kelas saya. Nanti semua aktivitas yang berhubungan dengan kelas akan banyak berdiskusi dengan Royke dan Atika. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai menggali konsep tentang fikih zakat pada mata kuliah kita ini. Sebelum kita melanjut, rasanya saya ingin memperkenalkan diri dulu lah. Saya Heri Junaidi. Saya orang Bengkulu, lahirnya di Palembang dan banyak ke beberapa tempat untuk studi. TK dan SD saya itu di Palembang, SMP dan SMA saya di Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Kemudian S1 saya di dua universitas dan alhamdulillah mendapatkan gelar SE dan SAG. Kemudian di program S2 dan S3 saya masuk di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan dapat menyelesaikan program S3, S2-nya tepat waktu selama 2 tahun dan menyelesaikan S3-nya tercepat selama kurang lebih 18 bulan. Saya tinggal di Macan Kumbang di Debang Lebat Daun. Jadi kalau adik-adik tahu Pusda, nah di depan Pusda itu ada jalan Macan Kumbang terus jadi Macan Kumbang 12. Aktivitas saya di samping peneliti, saya juga sebanyak menulis. Ada beberapa karya buku yang bisa adik-adik lihat di Google Scholar. Dan keahlian saya adalah di bidang ekonomi syariah berbasis gender. Itu yang ingin Bapak kenalkan. Jadi mudah-mudahan dan sekarang tugas selain mengajar S1, S2 dan S3 serta di beberapa organisasi-organisasi di luar yang berhubungan dengan ekonomi, sekarang saya mendapat amanah menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Demikian sebagai pengantar kenalannya nanti, dan saya berharap kita akan bisa bertemu secara offline, tapi untuk sementara kita masih berdialog di dalam daring online ini, dan kajian-kajiannya nanti saya minta akan banyak dikaji melalui YouTube, Zoom maupun e-learning. Secara umum mata kuliah kita ini fikih zakat. Jadi kalau bicara fikih zakat berarti kita bicara fikih dan zakat. Jadi apa itu fikih? Oke, ya tentu adalah ilmu yang membahas persoalan-persoalan hukum yang mengatur berbagai objek kehidupan manusia. Nah, sementara zakat sesungguhnya adalah upaya kita untuk jadi bagian kewajiban kita untuk memberikan hak harta kita kepada orang-orang yang berhak. Tentunya dengan berbagai aturan. Nah, fikih zakat ini akan memberikan aturan-aturannya. Demikian. Oleh karena itu adik-adik sekalian, konsep perkuliahan kita nanti kita akan lakukan melalui sistem semi daring. Karena itu kita akan berdialog melalui grup WA, kemudian kita juga menggunakan e-learning, kemudian kita menggunakan Zoom, dan untuk penjelasan-penjelasan yang satu arah saya gunakan YouTube ini. Nah, oleh karena itu nanti ke depan akan banyak berdialog, kita banyak berdialog, dan mudah-mudahan semakin banyak dialog kita semakin dekat dan semakin tahu. Proses pekerjaan perkuliahan kita ini nanti kita menggunakan sistem penyajian makalah. Jadi nanti ketua asisten kelas segera membuat grup sebagaimana yang ada dalam kontrak belajar kita. Dan
minggu depan kita akan sudah mulai melakukan sistem dialog melalui makalah. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana Pak cara kita mempresentasikan? Salah satu kewajiban daripada kelompok, setiap kelompok itu di samping dia membuat makalah, ada satu orang yang membuat link Zoom-nya. Jadi setiap acara kelompok, sekarang misalnya kelompok 1, dia akan membahas tentang A. Nah, di kelompok itu ada orang yang mencoba membuat jaringan Zoom-nya dan di-share ke grup selama 15 menit. Nah, selama 30 menit. Artinya, selama 30 menit itu dialog melalui Zoom, dan ketika Zoom mati kita bisa berdialog lagi melalui lewat e-learning beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Termasuk pertanyaan yang saya sampaikan untuk dalam kontrak belajar ini, ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan melalui e-learning atau melalui berbagai cara. Gitu. Nah, oleh karena itu, kekuatan dari kawan-kawan adalah sebagian dia membuat kelompok bekerja, misalnya nih, judul pertama tentang pemahaman dasar fikih zakat. Maka substansinya itu kan dilihat saja di materi perkuliahan di pertemuan kedua itu apa. Diawali dengan pendahuluan, pemahaman tentang fikih, zakat, dan fikih zakat. Kemudian nanti kita turunkan sedikit pengertian dasar muzaki dan mustahik. Kemudian nanti dalil atas muzaki dan mustahik. Nah, itu dikerjakan dalam bentuk PowerPoint. Setelah itu nanti dipresentasikan melalui Zoom yang dibuat oleh kelompok itu juga. Begitu polanya. Sehingga setiap teman-teman bisa berdialog langsung, bisa melihat dan melihat presentasinya. Nah, nanti pertanyaannya, kalau misalnya waktunya habis cuman karena kita minta cuma setengah jam, bisa nanti kita lanjutkan melalui e-learning. Gitu. Maka itu nanti silakan didialogkan semaksimal mungkin, dan saya berharap asisten saya si Royke sama Atika tetap terus berdialog offline dengan saya supaya jadi kajiannya, gitu ya. Kemudian persoalan absensi juga enggak. Jadi nanti begini adik-adik sekalian, pada waktu Zoom tetap pakai pop-up, kita akan menggunakan seperti yang saya sampaikan tadi, dan peserta itu harus berpakaian formal dan suaranya dimutkan, didengar apa yang disampaikan gitu. Nah, oleh karena itu silakan nanti dia di kontrak belajarnya, mudah-mudahan kontrak belajarnya akan banyak menjelaskan itu. Hal-hal yang tidak tahu silakan tanyakan nanti melalui e-learning, gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, kenapa fikih zakat itu menjadi hal yang penting atau urgen kita bahas? Salah satu dasarnya begini. Orang kan sering sekali mempertanyakan apa sih yang membedakan ekonomi konvensional, ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Mereka sering bertanya, ada yang menjawab ya sama saja, ada yang mengatakan ada beda. Kalau kapitalis ya mengenai masalah keuangan, kalau ekonomi sosialis ya itu untuk kemanusiaan, sementara ekonomi Islam ya hanya sekedar opsi. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu kita nanti dialogkan selama proses itu. Karena ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam itu beda. Nah, di mana sisi bedanya? Sisi bedanya karena di dalam ekonomi Islam ada yang disebut dengan pemberdayaan, zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Nah, ini akan kita kaji nanti bertahap secara pelan-pelan. Jadi saudara-saudara sekalian, oleh karena itu mari kita kejar, mari kita dialog, mari kita mengkaji secara komprehensif betul, bersungguh-sungguh dalam memahami hal tersebut. Jadi jangan sampai adik-adik mazhawah dia paham tentang manajemen, tapi dia tidak paham tentang bagaimana zakat wakaf dan seterusnya. Saya kira itu yang sebagai pengantar kontrak belajar kita yang pertama ini, sengaja beberapa secara dialog satu ini melalui YouTube ini, dan ini menjadikan
saya mencari kemudahan buat kita selalu bisa berkomunikasi. Demikian adik-adik sekalian, sukses dan selamat belajar, dan silakan mempersiapkan diri, terutama kepada Royke dan Royke sama Atika segera membuat grup-grup kelompok mata kuliah dengan kelompok untuk menyajikan makalah pada setiap sesi. Nah, setelah makalah selesai, nanti kita akan dialog dan saya menjadikan penjelasan-penjelasan. Sukses buat kita semua, selamat belajar, dan kita akan mulai perjalanan kita di Fikih Zakat ini dengan semangat, dengan tidak boleh mengeluh, tetap berkomunikasi, baik melalui online walaupun secara mungkin offline, tapi dengan tetap mengikuti aturan protokol new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.